Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Salam. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship revival Total Ministry. Tema yang kita bahas malam hari ini, kita masih membahas tentang lanjutan kemarin ya. Temanya adalah alam roh dan alam materi. Nah, kemarin sudah kita bahas ya, bahwa sebenarnya alam roh itu lebih kompleks dibanding dengan alam materi yang kadang-kadang kita sudah wow gitu ya. Wah kok banyak banget. Kadang-kadang kita nggak mampu untuk mendeteksi, untuk mengetahui semuanya. Tapi saudara, ada yang lebih lagi sebenarnya, yaitu adalah alam roh itu. Nah, malam hari ini kita akan membahas ya, khusus tentang materi-materi yang ada di alam roh. Ya, kalau kemarin sudah kita bahas bahwa alam materi ini sebenarnya hanya gambar dan bayangan saja dari apa yang ada di alam roh. Jadi segala sesuatu mulainya itu ada di dalam alam roh dulu, lalu terjadi juga di alam materi ini. Amin. Oke, Bapak Saudara. Jadi malam hari ini kelanjutannya adalah kita akan membahas tentang materi di alam roh. Ya. Materi di alam roh. Untuk memahami ini, kita harus kembali punya satu prinsip ya, bahwa segala materi di alam roh ya terbuat dari bahan roh juga ya. Kenapa? Karena ini ada di area roh. Jadi semua materi-materi dalam bentuk apapun yang ada di alam roh itu semua materinya dalam wujud roh, saudara. Ya, segala materi di alam roh itu terbuat dari bahan roh juga. Nah, materi di dalam alam materi dapat dipandang sebagai perubahan bentuk atau sebuah penjelmaan dari alam roh. Jangan lupa, materi di alam roh sebenarnya adalah materi yang asli, materi yang original ya, sedang yang ada di bumi sebenarnya hanyalah bayangan atau gambaran saja ya. Nah, saudara, banyak kadang-kadang ada materi-materi yang ada di alam roh itu menjelma, saudara. Lalu ada di alam materi. Bisa dideteksi, bisa diketahui, bisa dilihat ya oleh orang-orang atau manusia dengan mata jasmani. Ya, kalau mereka bersuara mungkin bisa ditangkap dengan suara, dengan indera pendengaran jasmani juga, saudara. Ya, contoh, saudara ya, di dalam Alkitab pernah dituliskan ya, ada satu cerita ya, ada malaikat yang turun ya, ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, lalu Allah mencegah manusia itu untuk datang ke pohon kehidupan. Kenapa nggak boleh, saudara? Padahal awalnya kan manusia itu diwajibkan atau diharuskan untuk makan dari buah pohon kehidupan itu, kan? Untuk apa? Makanan rohnya. Namun ketika manusia itu jatuh dalam dosa, Allah tidak mengizinkan untuk manusia menjamah atau memakan buah dari pohon kehidupan itu. Kenapa? Alasannya gini, saudara. Karena setiap orang yang makan dari buah pohon kehidupan itu akan memiliki, mengalami, mempunyai hidup yang kekal. Ya, kalau kondisinya lagi rusak, lalu makan dari buah pohon kehidupan itu, nah ini bahaya sekali, saudara. Ya, nah kenapa? Dia berpikir dalam kondisi rusak pun saya bisa hidup kekal kok, seperti itu loh. Padahal keinginan Allah semua yang boleh melanjutkan dari kehidupan materi ini nanti masuk dalam kehidupan dimensi berikutnya dalam dunia roh itu, mereka harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Mereka harus kudus seperti Allah itu pada hakikatnya adalah kudus. Yang nggak kudus nggak boleh tinggal di sana. Ya, makanya aturan itu dibuat oleh Allah sehingga ketika manusia itu jatuh dalam dosa, mereka nggak diperkenankan
ya untuk makan kembali dari buah pohon kehidupan itu. Caranya bagaimana, saudara? Supaya manusia itu tidak datang ke pohon itu, ya. Nah, ditaruhlah di situ satu kerub atau malaikat, ya, dengan pedang terhunus. Pedang itu berputar-putar, menyala-nyala, menyambar-nyambar setiap siapa saja yang akan mendekat pada pohon itu. Jadi malaikat itu ditaruh di situ untuk menjaga akses supaya tak seorang pun, tak satu makhluk pun bisa menyentuh pohon kehidupan itu. Pertanyaannya begini, ya, kalau malaikat itu kan makhluk roh, bukan? Ya, malaikat itu makhluk roh, ya. Nah, jadi pada waktu dia bawa pedang, kira-kira pedangnya itu pedang fisik atau pedang roh, saudara? Nah, Anda kadang-kadang nggak berpikir sampai ke situ, bukan? Ya, jadi kalau malaikat itu adalah makhluk roh, harusnya pedangnya juga pedang roh juga, ya. Namun, ya, yang menjadi pertanyaan adalah begini, ya, mengapa Adam takut terhadap pedang yang dipegang oleh malaikat penjaga Firdaus? Ya, tepatnya adalah menjaga pohon kehidupan itu. Karena pasti pedang itu walaupun berwujud roh dapat melukai bahkan membunuh Adam juga, saudara. Ya. Nah, di sini kita perhatikan malaikat yang pada hakikatnya roh, ketika dia menjelma turun ke alam materi bisa dilihat dengan kasat mata itu. Ya. Lalu atributnya, pedangnya juga, saudara, ini punya dampak. Bukan berarti pedangnya itu berubah menjadi pedang dari baja atau besi gitu, enggak. Tetap bentuknya adalah, wujudnya adalah pedang roh, sama seperti malaikat yang adalah roh itu. Tapi penjelmaan itu punya dampak. Karena dia turun, akhirnya manusia bisa melihat, ya, bisa melihat dengan mata kasatnya ini. Begitu juga dengan pengaruh pedangnya ini. Kalau Adam itu nekat nerobos, kalau dia berpikir itu kan roh, saya kan daging, ya pasti nggak akan kena lah. Mungkin gambarannya begini, ya. Ada sinar laser, ya, sekarang itu kan ada nih, ya. Nah itu sekarang bisa kalau dipantulkan gitu, sekarang cahaya-cahaya ini bisa berupa gambar-gambar, bukan? Nah, visualisasinya seperti itu, ya. Nah, mungkin ada cahaya yang bentuknya pedang, seperti itu. Lalu pedangnya itu dibikin berputar-putar. Lalu Anda, saudara, menerjang gambar itu, kira-kira Anda terluka enggak? Terluka enggak? Enggak, ya? Nah, itu lighting itu Anda tahu? Kalau saya lagi di panggung kadang-kadang tuh, kalau di gereja besar itu yang lightingnya cukup keren gitu, itu kadang-kadang aneh-aneh, ya, menyentuh saya semuanya itu. Tapi itu nggak mengenai saya tuh, nggak melukai saya, betul? Ya, kalau itu mungkin gambarnya pedang atau panah gitu, ya, itu walaupun kelihatannya menembus saya gitu, dalam gambar visual itu, tapi nggak kena saya loh, ya. Kenapa? Itu produk materi, saudara, ya. Produk materi, bukan sumbernya dari roh, bukan. Tapi, gitu ya, yang dipegang oleh malaikat itu adalah pedang yang awalnya adalah pedang di alam roh itu. Ketika dia turun, sama seperti yang membawa pedang bisa dinikmati, bisa dilihat, bisa dirasakan, dampak daripada pedang itu pun, kalau sampai Adam juga menerobos, pasti lehernya potong, saudara. Ya, kenapa? Walaupun itu pedang roh, itu bisa melukai. Mungkin Anda nggak terlalu menangkap seperti ini, ya. Nah, kalau orang sudah main ilmu hitam gitu, ya. Nah, kalau ada namanya santet, pelet, apalagi gitu, jengges, wah macam-macam dah gitu, nama-namanya gitu. Nah, itu sebenarnya senjatanya apa? Roh, kan?
Tapi orang yang kena itu, saudara, itu benar-benar terluka, betul? Nah, kadang-kadang mereka membayangkannya dengan apa? Kalau itu voodoo ya, dia ambil boneka itu, mata patung atau orang yang dituju itu dicolok-colok dengan apa? Jarum gitu. Itu orang yang dituju itu matanya kayak kecolok jarum. Loh kok bisa, saudara? Ya, nah saudara, itu namanya penjelmaan, transfer seperti itu loh. Mekanismenya hampir mirip seperti itu. Dari mana dukun-dukun? Orang-orang pinter itu bisa melakukan seperti itu. Itu menjiplak, ya, menjiplak ya mekanisme yang ada di alam roh. Nah, orang Kristen kadang-kadang karena pengetahuan pengertiannya kurang, makanya kalah sama dukun. Ya. Kalah sama dukun. Nah, dukun punya fasilitas, tapi karena dia dapat pesanan untuk melakukan kejahatan, makanya jadi orang jahat. Amin. Nah, kalau kita punya dan mengerti, karena kita dipimpin oleh roh, jadi orang kudus, apapun yang kita dapat dari Tuhan, itu tidak akan kita pakai untuk mencelakakan orang lain, bukan? Malah bisa untuk menolong orang-orang di sekitar kita semuanya. Amin. Nah, di sini satu gambaran dulu ya. Ada malaikat bawa pedang, padahal dia makhluk roh. Tapi ketika ada di alam materi, bisa dideteksi dengan mata jasmani, bahkan alatnya yaitu pedangnya bisa melukai materi-materi yang ada di muka bumi ini juga. Amin. Nah, saudara, berikutnya kita akan melihat lagi apa saja materi di alam roh itu ya. Ibrani 11 ayat yang ketiga. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ya, perhatikan baik-baik kalimatnya. Karena iman kita mengerti, ya. Jadi kita bisa menangkap, kita bisa tahu, sampai kita bisa mengerti itu karena iman. Amin. Bahwa alam semesta itu telah dijadikan oleh firman. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi semua materi yang ada di alam roh itu, asal muasalnya dari mana? Kun fayakun. Ya, berfirmanlah, maka semuanya itu jadi. Nah, kalau orang berfirman, kalau orang berbicara, kalau orang ngomong, itu yang keluar apa, saudara? Yang keluar apa? Perkataan. Amin. Yang keluar adalah omongan. Ya. Nah, omongan itu sebenarnya bahan dasar, saudara. Ya. Perkataan adalah roh. Nah, Anda ngomong apa? Itu bahan dasarnya. Ya. Ketika Anda ngomong, lalu terjadi sesuatu di alam roh. Nah, ketika Allah berbicara, ketika dia berfirman, maka semuanya itu jadi. Jadi kita perhatikan di sini. Semua materi yang ada di alam roh itu sumbernya adalah dari mulutnya Allah. Jadi Allah ngomong, jadilah, jadilah, jadilah. Nah, jadi apa? Ketika apa itu diucapkan oleh Allah, nah apa itu jadi di situ. Jadi apa? Jadi materi, tapi bentuknya adalah masih roh saja. Kemarin sudah kita singgung ya. Ketika Allah bilang, marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Maka dijadikanlah manusia itu laki-laki dan perempuan. Nah, ketika Allah ngomong seperti itu, manusianya ada, tapi masih dalam wujud roh. Belum ada wujud fisik materinya. Ketika Tuhan Allah mulai bikin patungnya, lalu dihembuskan nafas Allah, Allah share life kepada manusia itu, maka manusia menjadi makhluk yang hidup.
Nah, sekarang kita bisa melihat satu dengan yang lain, ya, dengan mata kasat kita ini. Kenapa? Karena Allah telah membuat manusia dari debu tanah tadi itu. Karena patung Adam itu tadi. Coba, kalau Allah tidak membuat manusia dari debu dan tanah itu, kita nggak punya tubuh daging ini, saudara. Nah, tubuh daging ini hanya casing. Casingnya apa? Casingnya yang diciptakan oleh Allah sebelum dia buat dagingnya manusia. Yaitu manusia roh Anda. Amin. Kemarin sudah kita bahas ya. Bahwa kita ini punya dua tubuh. Tubuh roh dan tubuh jasmani. Amin. Tubuh jasmani. Tubuh rohmu dibuat oleh Allah ketika Allah berfirman. Tubuh jasmanimu dibuat oleh Allah ketika Allah bermain lumpur itu loh, ya, lalu bikin patungnya Adam. Tapi tubuh roh itulah yang kembali kepada Allah. Tubuh dagingmu itu kalau Anda mati, dari debu kembali kepada debu, dari tanah kembali kepada tanah. Amin. Nah, saudara, ya, sehingga tadi dikatakan apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, kalimat ini mungkin sedikit membingungkan. Ya. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Apa yang Anda bisa lihat? Meja, kursi, betul ya? Apalagi gunung, semua materi, benda-benda di sekitar Anda yang bisa Anda lihat, ya. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi, bukan akan, tapi telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi apa yang kita lihat ini adalah bentuk penjelmaan dari apa yang nggak bisa kita lihat, saudara. Nah, untuk bisa mengetahui apa yang tidak bisa kita lihat itu hanya bisa kita ketahui dengan iman. Amin. Ibrani pasal 11 katakan, ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Nah, iman adalah dasar. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ketika kita punya iman, kita mengharapkan sesuatu, kita percaya itu pasti terjadi. Tapi kita nggak lihat. Ya, tapi kita bisa melihat bahwa itu pasti akan terjadi. Kenapa? Anda tahu, ya, mungkin yang di bumi ini, di alam materi ini belum ada pergerakannya. Tapi di alam roh, Anda sudah melihat. Ketika Anda percaya bahwa Tuhan telah memberikan Anda, ya, umpama Anda lagi butuh duit, ya, lalu Anda berkata, Tuhan, kami percaya Engkau Allah Jehovah Jireh, ya, yang menyediakan. Engkau Allah memberkati dalam hidupku. Aku percaya pemeliharaanmu. Ya. Nah, lalu Anda punya iman. Lalu Tuhan berikan Anda duit. Di alam roh, itu duitnya sudah cair, saudara. Ya. Bank surga sudah mengeluarkan duit itu. Dan Anda bisa melihat, Tuhan sudah kasih duitnya itu. Tapi secara fisik, duit itu belum ada di dalam dompet Anda, saudara. Tapi Anda bisa berkata kepada teman Anda, ya, saya sudah punya duit kok. Sebentar lagi, ya. Dari mana? Karena Anda sudah dapat konfirmasi dari Tuhan. Aku sudah berikan duitnya dan Anda dengan iman Anda melihat bahwa Tuhan sudah kasih duit itu. Begitu juga berapa kali, saudara, ketika saya melayani seseorang, ya, mungkin dalam melayani orang yang sakit, ya, contoh, ya. Ketika saya berdoa, saya dapat pernyataan dari Tuhan tentang orang itu. Saya lihat tubuh rohnya
sudah mengalami kesembuhan. Ya, tubuh rohnya sudah mengalami pemulihan. Tuhan sudah menjamah, Tuhan sudah mengubah dan menyembuhkan tubuh roh orang itu. Ketika saya mendapat konfirmasi, penglihatan atau pernyataan Tuhan seperti itu, saya berani berkata kepada orang yang saya layani, bilang, sudah sembuh. Coba sekarang ngomong. Siapa bilang saya sakit? Omong kosong. Saya sudah sembuh. Ya, ketika saya membimbing orang ini, saya bukan sedang menghibur-hibur orang itu, bukan. Saya bukan sedang omong kosong. Ya. Enggak. Saya ngomong ada faktanya. Faktanya apa? Tuhan memberikan pernyataan di alam roh, tubuh rohnya sudah sembuh. Sebentar lagi, saudara, dia akan sembuh betul. Ya. Nah, dengan dia mengakui terus, itu keadaan kenyataan yang ada di alam roh itu akan terjadi juga di alam materi itu. Tubuh rohnya akan sama mengalami perubahan, pemulihan seperti tubuh fisiknya akan mengalami perubahan yang sama dengan apa yang sudah terjadi di alam roh dengan tubuh rohnya itu. Amin. Nah, saudara, jadi semuanya itu berasal dari perkataan Tuhan. Perkataan itu roh, bukan? Ketika saya ngomong, ada nggak omongan saya? Ada. Betul ya? Ada orang bilang gini, tak pegang omonganmu. Lis, coba aja. Anda bisa pegang omongan saya itu gimana sih? Coba. Itu istilah kan umum ya. Saya pakai istilah yang umum aja. Jadi kalau saya ngomong nih sama Pak Among Cornelius Itoyo gitu ya, namanya panjang gitu ya. Nah, ketika saya ngomong, lalu saya menjanjikan sesuatu, lalu Pak Among bilang gini, Pak Gideon, tak pegang omonganmu. Hah? Coba, kalau pegang tangan saya gampang ya, pegang kaki saya gampang ya, pegang telinga saya gampang ya. Coba pegang omongan saya itu gimana coba? Ayo. Tapi semua nggak protes kan? Nggak ada yang bilang begini, Pak Among tuh hebat ya, bisa pegang omongan. Kok nggak ada yang protes, betul nggak? Nah, itu sudah menjadi istilah umum dan semua orang percaya, betul? Bahwa seseorang bisa pegang omongan seseorang, betul? Orang itu mendengar, tapi apakah dia melihat? Enggak, betul? Karena apa? Omongan itu roh. Betul? Nah, omongan itu roh. Nah, di sini Anda lihat, aku pegang. Artinya, orang yang memegang itu percaya. Ada materinya, betul? Ada materinya. Kalau ditanya, mana omongannya? Nah, kalau sekarang orang pinter ya. Jadi kalau ngomong gitu, kadang-kadang diam-diam direkam gitu ya. Nah, dia rekam gitu ya. Nanti kalau bilang gitu, mana omongannya? Diputar itu rekaman. Tuh, lu ngomong kayak begini gitu ya. Nah, itu kopinya aja, betul ya. Tapi omongan itu walaupun nggak bisa dilihat, tapi itu juga sebuah materi. Buktinya bisa Anda pegang, bukan? Artinya Anda percaya itu ada. Walaupun hanya sebuah perkataan. Amin. Nah, materi-materi itu sama seperti itu. Wahyu 5 ayat 1. Yuk kita lihat lagi ya. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu, sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Nah, ternyata di alam roh, ya di surga, Rasul Yohanes melihat ada gulungan kitab, ya. Saudara, kalau hari ini Anda punya Alkitab, yang buku maksud saya, itu sudah jadi buku gitu ya, makanya disebut kitab suci. Nah, kalau zaman dulu, ya, itu firman Allah yang disampaikan kepada para penulis-penulis Alkitab ini, dulu ditulisnya dalam bentuk perkamen, ya.
Nah, di atas kulit kayu atau kulit binatang itu lalu digulung, saudara. Ya, digulung. Nah, disimpan. Kalau orang pengen membaca, dibuka gulungannya. Ya, gulungannya. Nah, di alam roh, ya, ternyata Rasul Yohanes melihat ada gulungan kitab, ya, yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Nah, jadi bukan hanya ditulis di dalamnya toh, tapi bolak-balik, saudara. Ya, dimeteraikan. Kenapa? Artinya nggak bisa dibaca. Ya, nah? Dimeteraikan untuk nanti dijelaskan pada hari tertentu, ya, pada masa berikutnya, seperti itu. Saya nggak mau jelaskan tentang apa bunyinya, isinya. Tapi malam hari ini kita hanya membahas kalau di bumi ini ada, ya, perkamen atau gulungan-gulungan itu, gulungan kitab. Ternyata di alam roh ada juga, saudara. Ada gulungan kitab, ya, sama. Jadi materinya ada. Jadi mirip dengan apa yang ada di muka bumi ini. Kalau di bumi ini ada gulungan kitab, berarti itu hanya penjelmaan tuh. Ada yang mengcopy, saudara. Karena berita dari Rasul Yohanes itu, oh, berita itu ditulis di satu lembaran, lalu digulung. Itu menginspirasi. Sehingga yang di bumi itu meniru apa yang terjadi di alam roh sana, saudara. Ya, di alam roh sana itu. Aslinya Tuhan dulu yang bikin. Lalu manusia itu jiplak, ya, mengikuti pola yang dibuat oleh Tuhan itu. Amin. Ayo lagi, 1 Tawarikh 21 ayat 30. Tetapi Daud tidak berani pergi ke sana berhadapan dengan Allah untuk menanyakan petunjuknya, sebab ia takut kepada pedang malaikat Tuhan itu. Nah, ini hampir mirip ceritanya dengan ketika Adam jatuh dalam dosa, ya. Nah, jadi ada malaikat yang adalah makhluk roh, pedangnya pedang roh, dilihat oleh Daud, Daudnya takut, ya. Nah, terus, jadi ini pedang adalah materi di alam roh, bukan? Terus, lanjutnya, ya. Sekarang, setelah kita membahas tentang adanya benda atau materi-materi di alam roh, sekarang kita diberi otoritas atau diberi kuasa. Untuk apa? Untuk mengubah atau untuk memindahkan materi. Ya, ada kuasa untuk mengubah dan memindahkan materi. Saudara, karena manusia dijadikan serupa dengan gambar Allah, kuasa untuk memerintah dengan perkataan juga diberikan kepada manusia. Kutuk yang menimpa dunia dan manusia telah membuat manusia terpisah dari Allah. Dan kuasa perkataan itu tinggal hanya kuasa untuk merusak diri sendiri dan sesama manusia saja. Ya, nah, ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi, ya, sejak ia diam di dalam Anda, ia kembali beroperasi seperti dahulu ia di bumi. Ia menguasai alam materi, alam roh, termasuk alam maut, saudara. Ya, perhatikan, ketika Tuhan Yesus dulu ada di muka bumi, sebenarnya banyak pelajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Salah satunya apa? Pelajaran tentang otoritas. Ya, kamu bisa berkata kepada gunung itu, ya, kamu bisa berkata kepada penyakit itu, kamu bisa berkata kepada ombak, kamu bisa berkata kepada laut, kamu bisa berkata kepada apa? Oh, iblis, gitu, nggak tahu, siapa saja, pokoknya semua dikerjakan dengan ucapannya itu. Artinya, melakukan sesuatu tanpa tenaga hanya ngomong, itu menunjukkan bahwa orang yang ngomong lalu bisa mengubah, memindahkan segala sesuatu, itu disebut powerful, punya kuasa, punya otoritas. Nah, contoh-contoh yang dibuat oleh Tuhan Yesus ini,
ketika dia bersama dengan para muridnya ada di kapal. Lalu Tuhan ya mengizinkan nih ya badai ombak taufan menerpa kapal mereka. Sementara Yesus lagi tidur di buritan ya. Murid-muridnya berusaha karena notabene mereka adalah orang laut, nelayan semuanya. Jadi mereka biasa nih menghadapi angin, ombak dan taufan dengan cara apa? Menurunkan layar, menguras air yang masuk dan sebagainya. Tapi kayaknya usahanya mulai mulai gagal, saudara. Ketika dia merasa akan tenggelam, akan binasa, lalu dia baru ingat ada Tuhan, ada gurunya. Dia bangunin gurunya, guru, tidak pedulikah engkau kalau kami binasa? Lalu Tuhan Yesus ya, dia nggak jawab murid-muridnya, dia langsung berdiri saja, lalu menghardik angin itu, lalu berkata kepada laut itu, diam, tenanglah. Setelah selesai ngomong, sesuatu terjadi. Anginnya hilang, lautnya tenang, saudara. Ombaknya nggak ada. Perahunya, kapalnya jadi tenang juga. Ketika melihat peristiwa itu, murid-muridnya bertanya satu dengan yang lain. Siapa gerangan orang ini ya? Sehingga ombak, angin, laut tunduk sama dia. Ya, diam. Cuman ngomong gitu loh. Ya, kok bisa ya? Nah, kok bisa? Nah, saudara, perhatikan ya. Kalau orang punya posisi, dia punya otoritas. Amin. Jadi posisi dan otoritas itu seperti mata uang yang punya dua sisi itu ya. Kepala dan ekor. Jadi ketika Anda punya posisi anak Allah, harusnya Anda punya otoritas seperti anak Allah itu. Yaitu Tuhan Yesus, bukan? Nah, perkataanmu itu akan bisa mengubah dan memindahkan segala sesuatu. Itulah yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kita ini. Ya. Nah, oleh sebab itu kita mulai belajar untuk apa? Tahu posisi kita pertama sebagai anak Allah dan mulai yakin bahwa ucapanmu adalah kuasa, ada kuasanya, saudara. Ya. Nah, ada orang tanya gini, Pak, mana mungkin ya manusia bisa punya otoritas atau punya power seperti itu? Nah, saya bilang kalau punya otoritasnya pasti ada powernya loh. Ya. Lalu saya bilang begini, ya. Nanti saya kasih contoh ya. Minggu depan saya khotbah satu gereja, kamu ikut ya. Betul, dia ikut. Ya. Nah, ketika dia ikut, apa yang mau saya kasih contoh kepada orang yang nanya ini? Ketika saya naik ke panggung, ya, saya dikasih mic, sebelum saya khotbah, saya ajak berdoa. Ya, sebelum berdoa saya bilang, mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Ya, itu semua bangkit berdiri loh. Apa saya gendong? Apa saya tarik-tarik satu-satu? Enggak. Saya cuma ngomong, mari kita berdiri. Mereka semua berdiri, betul nggak? Keluar dari bangkunya itu. Nggak perlu diangkat satu persatu. Kenapa mereka nurut omongan saya? Karena saya punya posisi. Coba kalau saya ngomongnya di belakang waktu saya di jalan atau begitu ya. Dia lagi naik motor gitu. Lalu saya bilang, turun gitu ya. Apakah dia turun? Enggak, dibikin begal kali. Mereka pasti enggak turun, bukan? Tapi karena saya ada posisinya sebagai leader, sebagai pengkhotbah hari itu, saya bilang kepada jemaat, mari berdiri. Ya, setelah pulang saya bilang gini, kamu tadi sudah melihat, ya, posisi itu membuat orang punya power. Punya otoritas, punya power. Ya. Apa maksudnya? Bilang gitu. Loh, tadi saya suruh orang berdiri, kamu dengar? Termasuk kamu berdiri kan? Iya. Apa hubungannya? Karena saya berdiri, saya punya posisi di atas mimbar, saya ngomong, semua nurut saya kan? Dia baru ngangguk-ngangguk. Oh iya. Nangkep saudara ya? Nah, perkataan saya itu membuat apa saja nurut.
Itu disebut powerful. Amin. Nah, ingat ya, ada orang yang nyoba-nyoba niru-niru pelayanan. Ya, anaknya Imam Sekewa. Ya, ceritanya tahu? Anaknya Imam Sekewa, dia niru-niru Paulus ceritanya. Lalu pakai namanya Paulus, ya toh? Ya, pokoknya gayanya Paulus ditiru, dijiplak habis semuanya itu. Ketika dia berhadapan dengan orang yang kerasukan itu, orang yang kerasukan itu ngomong begini, Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, lu siapa? Lu siapa? Kamu siapa? Ya, dikejar, ditelanjangi bulat-bulat, terus dipermalukan sama yang dilayani itu, sama si iblis. Nah, saudara, kita perhatikan ya, kenapa anak Sekewa, ya, dia ngomong, tapi omongannya tidak berdampak, ya, tidak ada powernya. Roh itu nggak nurut, malah melawan. Kenapa? Karena dia nggak punya otoritasnya. Dia nggak punya posisinya sebagai hamba Tuhan. Makanya dia dipermalukan di situ. Nah, di sini saudara, Tuhan Yesus sebenarnya sedang mendidik murid-muridnya untuk tahu ya bahwa posisi itu ya menentukan bahwa Anda punya power di dalam dirimu. Murid-muridnya diajar, coba kamu ngomong. Omonganmu kira-kira mengubah sesuatu atau tidak? Dari beberapa murid ini pernah kan? Tuhan Yesus pergi dengan 3 muridnya. 9 muridnya ditinggal di campnya, ya di posnya, ya di rumahnya siapa Yesus tinggal di situ. Lalu ada pasien sudah, ya orang Ayan tuh, ya pasien itu datang ke sana, tapi nggak ada Tuhan Yesusnya ya. 9 murid itu mencoba bergantian melayani, tapi ya nggak berhasil saudara. Sampai udah keringetan, udah habis akal, gimana cara melayani itu, ya. Dalam kepanikan dan keputusasaan itu, tepat Tuhan Yesus pulang. Ketika mereka melihat Tuhan Yesus bilang, ya lega jagoannya datang. Ya, lalu diserahkan kasus ini kepada Tuhan Yesus. Ya, nah Tuhan Yesus sekali ngomong saja, itu orang bisa ditangani dan dibereskan, betul? Rohnya ditaklukkan di situ. Setelah selesai pelayanan, nah Tuhan Yesus menegur murid-muridnya. Kenapa kamu nggak percaya? Kenapa kamu nggak bisa? Ya, lalu dia bilang, Tuhan Yesus bilang, jenis ini nggak bisa hanya diusir dengan doa tok, tapi harus dengan puasa juga. Nah, harus lebih serius lagi. Puasa itu artinya apa, saudara? Menyangkal daging, amin. Menyangkal fakta. Lalu mulai percaya. Percaya kepada Tuhan yang adalah roh. Kalau kamu adepin fisiknya, kamu nggak bisa menanganin itu. Kamu harusnya kerjanya di alam roh, harusnya gitu loh. Nah, Tuhan Yesus mengajari murid-muridnya seperti itu. Ya. Nah, iman itu dibangun terus dan dibangun terus di dalam murid-muridnya itu. Oke saudara, kita akan melihat contoh-contoh ya di dalam Alkitab, banyak sekali ya. Kuasa mengubah dari satu bentuk materi ke bentuk yang lain, ya, atau memindahkan benda atau manusia dari satu tempat ke tempat lain, keluar dari hukum-hukum alam yang berlaku, akan bertumbuh di dalam Anda sesuai dengan pertumbuhan roh Tuhan Yesus di dalam Anda. Amin. Nah, kita ambil contoh ya. Ada orang ya yang mengubah materi, saudara, ya. Di sini kita lihat dalam Keluaran 7 ayat 19. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Ya, nah, mujizat saudara terjadi yang Tuhan buat di depan Firaun. Yaitu apa? Tuhan mengubah air menjadi darah.
Jadi tongkatnya Harun itu hanya satu ekspresi dari keyakinan atau ya respon aja dari si manusianya untuk melakukan apa yang Tuhan ingin buktikan kepada Firaun itu. Betul. Ketika tongkatnya Harun itu menyentuh air, seluruh Mesir, saudara, itu airnya berubah menjadi darah. Bukan hanya yang ada di sungai itu, yang ada di bak mandi, yang ada di teko, gitu ya. Nah, semuanya. Jadi ketika mereka mau minum, loh kok merah? Gitu. Dicium, anjir, kok darah semuanya ya? Nah, saudara, Anda lihat ya, air diubah menjadi darah. Unsur air dan darah itu kan beda, amin. Tapi ya, ada kuasa untuk mengubah air menjadi darah itu. Jika Tuhan memberikan otoritasnya, powernya pasti menyertai juga. Otoritasnya diberikan. Tuhan berfirman kepada Musa. Musa disuruh memerintah kepada Harun untuk melakukan. Ketika mereka taat, mujizatnya pasti terjadi. Sehingga betul, sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan, air seluruh Mesir akhirnya berubah menjadi darah. Berikutnya, Keluaran pasal 4, ayat 3-4. Ya. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Wah, Allah mendemonstrasikan luar biasa. Tongkat bisa berubah jadi ular. Ini ular beneran loh, saudara. Ya, bukan kayak orang ilusionis gitu ya, yang mengelabui mata orang itu padahal itu tongkat, tapi mereka sudah dicuci atau dipengaruhi otaknya, sehingga mereka melihat tongkat seperti melihat ular. Enggak. Betul-betul berubah jadi ular, saudara. Ya. Musa itu ketakutan. Ya. Kenapa? Betul-betul ular. Lalu Tuhan bilang, ya, Musa, ya, pegang itu, ya, ekornya. Lalu dipegang ekornya, berubah jadi tongkat lagi, saudara. Ya, dari tongkat jadi ular, jadi tongkat lagi. Nah, ini bukan hanya dilakukan oleh Musa loh. Ternyata orang-orang pintar di Mesir itu juga punya keahlian seperti itu juga, ya. Mereka bisa juga melakukan, tapi akhirnya ular yang dibuat dari tongkatnya Musa ini memakan habis semua ular-ular yang dari tongkat para orang-orang pintar yang ada di pihaknya Firaun atau orang Mesir tersebut, ya. Nah, itu di dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru ada nggak Pak contohnya? Ya, bahwa ada kuasa untuk mengubah, ya, sesuatu, ya. Ingat Tuhan Yesus pernah mendemonstrasikan ketika dia diundang dalam sebuah pernikahan di kota Kana. Kita baca Yohanes 2 ayat 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Nah, saudara, jadi satu hari Yesus ada dalam pesta itu, ibu Yesus ini mendengar kasak kusuk dari seksi konsumsi, ya. Si konsumsi itu bilang, aduh cilaka nih, habis anggurnya. Lalu Maria itu, ibu Yesus ini mendekati Yesus, ya, nak, mereka kehabisan anggur. Tapi Yesus berkatakan apa? Bu, waktuku belum tiba, ya. Tapi akhirnya Tuhan Yesus itu menyuruh hamba-hambanya yang suka membasuh kaki para tamu itu, isi tempayan-tempayan itu dengan air penuh. Setelah diisi dengan penuh, lalu Tuhan Yesus bilang, cedok, ya, bawa ke pemimpin pesta. Ya. Nah,
Saudara, bawa ke pemimpin pesta. Bayangin saudara, ya, ketika hamba itu mencedok air, siapa yang ngisi air? Dia juga kan? Siapa yang mencedok? Dia juga bukan? Ketika dicedok, ya, air itu dari bejana pembasuhan itu, apakah sudah berubah jadi anggur? Belum, saudara. Masih tetap air, saudara. Ya. Lalu disuruh bawa ke pemimpin pesta. Supaya pemimpin pesta itu ngicipin. Nah, kalau Anda, saudara, kira-kira yang disuruh oleh Tuhan Yesus, ya, isi itu, bak mandi itu, ya. Lalu setelah penuh, cedok itu. Lalu bawalah ke bosmu sana, itu ya. Bilang, ini anggur yang termanis terbaik, gitu, di seluruh dunia ini. Nah, kira-kira Anda berani nggak nganter itu air yang Anda cedok itu ke pemimpin atau bosmu itu? Nggak berani, bukan? Nah, tapi Tuhan itu nggak salah memilih orang, ya. Dia pilih seorang hamba. Hamba itu kebanggaannya cuma satu. Kalau bisa taat, itu menjadi satu modal. Kalau dia bisa taat, dia dapat pujian, betul? Bukan prestasinya. Yang dinilai adalah ketaatannya itu. Makanya Tuhan Yesus pilih seorang hamba ini. Hamba itu nurut saja. Bawa ke pemimpin pesta. Ketika ada di tangan pemimpin pesta itu diicipi, itu air berubah menjadi anggur. Sampai pemimpin pesta itu kaget. Kenapa kamu simpan anggur yang baik dulu? Anggur yang baik ini sampai sekarang. Harusnya yang baik itu disajikan pada awal-awal loh. Kenapa sekarang baru dikeluarkan? Ya, hamba itu nggak bisa ngomong juga, ya. Yembo, pokoknya gitulah. Ya, nah saudara, pemimpin pesta nggak tahu sebenarnya mereka sedang mengalami krisis, ya, kehabisan anggur itu. Tapi Tuhan Yesus di situ mengubah, ya, air menjadi anggur, luar biasa, ya. Nah, kalau air jadi kopi Anda bisa, ya, beli sasetan lah. Itu beda, saudara. Itu nggak perlu mujizat. Perlu apa? Cukup pakai duit goceng. Dapat 2 saset itu, ya. Langsung aduk. Wah, kalau retret itu pasti ada yang bawa sasetan, ya. Pak Gideon mau kopi gitu, ya. Kok kelihatannya ngantuk gitu. Wah, kamu bisa mengubah air jadi kopi? Bisa, Pak, ini kuncinya. Itu air dicampur namanya gitu, ya. Itu bukan diubah lain. Itu bukan mujizat, amin. Jangan nanti bangga-banggaan. Aku bisa loh, gitu. Aku bisa ubah air putih jadi teh. Gitu. Bukan, gitu, ya. Nah, air jadi anggur. Itu luar biasa, ya. Nah, tapi, ya, Anda harus punya apa? Kuasanya, amin. Diberi kuasa untuk mengubah, amin. Mengubah materi itu. Kisah 8 ayat 39. Contoh lagi, ya. Setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba membawa Filipus pergi dan pegawai istana itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ya. Ada orang tahu-tahu pindah tempat, sudah. Celing gitu, ya. Tadi habis ngomong jalan sama sida-sida dari Ethiopia itu. Lalu sida-sida Ethiopia itu dibaptis. Ketika keluar dari air, sida-sida Ethiopia itu kaget loh. Om Filipus kemana ya? Setelah dia jalan terus gitu, ketemu. Filipus sudah ada di Asdod sana itu. Padahal dia kenceng naik keretanya. Kok bisa lebih dulu dia, ya? Nah, Alkitab memberikan penjelasan. Dia bisa nyampe ke sana itu lebih cepat daripada keretanya sida-sida Ethiopia itu. Karena apa? Diraibkan oleh Roh Kudus. Nah, itu mekanisme gimana? Pasti ada yang gendong dia dong. Ya, karena apa? Tubuhnya Filipus nggak pernah berubah jadi tubuh kemuliaan, nggak, saudara? Ya, beda, ya. Kalau Tuhan Yesus kan pernah pakai tubuh kebangkitan, bukan? Jadi dia bisa masuk tembok aja, langsung begitu. Filipus masih pakai tubuh daging, saudara. Tapi kok tubuh daging itu bisa lenyap
tahu-tahu pindah ke tempat yang lain itu loh. Nah, gimana nih? Kalau itu bisa terjadi hari ini gitu ya. Saya ke Amerika nggak perlu naik pesawat, bukan ya? Nah, tahu-tahu udah ada di LA. Ya. Ditelepon lagi sama Bu Verena Ridanti. Udah ada di BSD lagi. Wis. Hitungan jam, hitungan detik, bisa ke sana, bisa sini. Jadi kalau beli apa-apa, titip ya gitu, Nah, kirim pakai paket itu, wah bisa minggu-mingguan. Ini saudara. Nah, tapi Tuhan ini nggak pernah bikin kekacauan ya. Nanti terjadi kekacauan luar biasa gara-gara semua bisa ngilang. Cering gitu ya. Lah nggak usah pakai visa, nggak usah pakai paspor, tahu-tahu sudah ada di sana gitu. Lah. Nah, saudara, tapi pada waktu zamannya Filipus ini luar biasa ya. Jadi dia bisa pindah satu tempat ke tempat yang lain dengan cepat, ya. Jadi ini dipindahkan, ya, bukan diubah, tapi dipindahkan. Ada kuasa yang bisa melakukan seperti itu, memindahkan, ya, memindahkan orang, memindahkan benda-benda dan sebagainya. Nah, nanti kita akan ambil contoh untuk dalam pelayanan untuk apa saja, ya. Berikutnya saudara, ya, ada juga kuasa untuk memultiplikasikan, ya, atau multiplikasi. Ya, contoh Tuhan Yesus ketika di muka bumi, ya, dalam Lukas pasal 9 ayat 16 sampai 17. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan, itu ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Nah, coba saudara, Anda bisa mikir ya, bagaimana ini bisa terjadi. Mungkin Anda hanya bisa berkata, ini kan namanya mukjizat Pak. Iya betul. Tapi segala sesuatu kan ada mekanismenya, bukan? Ada mekanismenya, ada caranya. Kok bisa ya 5 roti, 2 ekor ikan, dimakan 5.000 orang laki-laki, ya toh? Belum terhitung yang perempuan dan anak-anak. Betul? Masih sisa 12 bakul penuh. Nggak usah ngomong yang dimakan deh. Yang sisanya aja lebih banyak daripada modalnya, bukan? Nah, terjadi sebuah multiplikasi. Amin. Nah, terjadi multiplikasi di situ. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia menengadah ke atas, dia mengucap berkat, lalu dibagikan. Nggak ngirit loh ya. Mereka makan sampai kenyang. Amin. 5 roti, 2 ekor ikan itu jatahnya anak loh. Jadi kalau orang dewasa mungkin bisa 10 roti. Bisa 10 ikan, amin. Hah? Apalagi kalau udah dimasak di sari Jawa, ya, waku, wah, hajak, wus, gitu. Tambah enak itu, pakai sambal dabu-dabu. Lah, mereka makan itu pasti sekenyang-kenyangnya, bukan? Dikumpulkan setelah sisanya. Ada 12 bakul, luar biasa ya. Kok bisa beranak itu? Bayangin saudara, waktu 5 roti itu dipecah, diambil itu, nih bagi nih ya, bagi nih. Jadi ketika diberikan pada sana, muncul lagi, sampai dia bosan dengan satu roti ini, taruh nih ganti roti yang lain. Sampai 5 roti itu gantian gitu ya, beranak terus. Ikannya juga begitu, ya. Nih, bagi ya ikannya itu nggak habis-habis, saudara. Nah, ada kuasa untuk memultiplikasi, ya. Anda jangan percaya, ya toh, orang yang suka menipu katanya bisa memultiplikasi duit, betul ya? Nah, itu penipuan besar, ya. Anda sebenarnya itu udah nggak nalar, betul?
yang bisa memultiplikasi tapi hidupnya kere. Kalau dia bisa pasti dia kaya kan? Nah, lalu bodohnya orang itu loh. Dimintain duit gini-gini katanya bisa dimultiplikasikan gini-gini. Ternyata ditipu aja. Nah, seperti itu. Tapi orang di dalam Tuhan, kita diberi otoritas nanti. Sehingga ada powernya. Ya, kalau Yesus memberikan teladan, bisa memultiplikasikan sesuatu, kita pun bisa juga, saudara. Dalam perjanjian lama ada juga ya, 2 Raja-Raja 4, ayat 43. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan ada sisanya. Nah, kasih makan orang, modalnya kurang, tapi masih ada sisanya, saudara. Jadi itu terjadi sebelum Yesus datang ke dunia. Pernah dilakukan oleh Nabi Elisa pada waktu itu. Nah, ada contoh lagi, 2 Raja-Raja 4 ayat 6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi, tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Modalnya berapa? Jadi ada janda nabi ya datang kepada Elisa. Elisa itu adalah gambaran Allah penolong. Lalu ditanya ada apa? Suamiku itu nabi tapi sudah meninggal. Ya. Ada pepatah katakan ya, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutan, meninggalkan nama, bisa saja gitu. Tapi ini bukan nama Pak yang ditinggalkan, meninggalkan hutang. Ya loh. Waktu saya membaca kisah ini, saya nggak habis berpikir, kok ada ya hamba Tuhan sampai terlilit dengan hutang gitu ya. Bukankah hamba Tuhan itu adalah anak buahnya Tuhan, betul ya? Digaji, dipelihara oleh Tuhan. Kok bisa sampai punya utang tuh gimana? Tapi lepas dari itulah, ya. Memang sudah terjadi. Ya, suaminya meninggal, dia terlilit hutang. 2 anaknya terancam mau dijadikan budak. Lalu dia datang, tolong. Lalu Elisa tanya, apa yang ada padamu? Cuman setetes minyak. Ya, tapi Elisa nggak pesimis. Ya, memang Tuhan itu menolong kadang-kadang dimulai dari apa yang ada pada kita, amin. Bukan yang tidak ada pada kita. Pemikiran dunia, orang-orang kalau menasihati Anda, kalau Anda terjepit seperti itu, ya, dia selalu bilang apa? Coba lihat siapa yang bisa tolong Anda. Cari solusi di luar apa yang Anda punya, tuh. Tapi cara Tuhan itu selalu sama polanya. Dia memulai dari diri Anda, amin. Camkan baik-baik. Ya. Cara Tuhan menolong kita ini selalu dimulai dari apa yang ada pada kita. Bukan yang tidak ada pada kita, amin. Apa yang ada padamu. Jadi kalau Anda sedang mengalami masalah, lalu Anda berdoa pada Tuhan, jangan lihat, jangan Anda berpikir, siapa ya yang bisa tolong saya gitu. Berarti Anda mencari di luar apa yang ada pada Anda, betul? Coba Anda lihat apa yang ada padamu. Amin. Lalu dia berkata, cuman setetes minyak ini. Elisa nggak pesimis. Pinjem bejana-bejana pada tetangga-tetanggamu itu. Sebanyak-banyaknya. Lalu tutup pintunya. Yang aneh perintahnya adalah, tunggu ya. Yang aneh perintahnya adalah, minyaknya seberapa? Setetes, amin. Disuruh tuang, amin. Tidak dibilang teteskanlah, amin. Ngerti gak saudara? Dia nggak bilang teteskanlah, enggak. Tuanglah, seolah-olah Elisa itu melihat, betul? Ada apa? Tangki Pertamina. Tangki Pertamina yang isinya 10.000 liter itu, gitu. Nah, nangkap?
Yang dilihat oleh Elisa bukan buli-buli yang hanya satu tetes. Tapi apa? Kelimpahan. Sesuatu yang besar, sesuatu yang banyak. Nah, itu polanya Tuhan, saudara. Ya, sehingga Tuhan bisa memultiplikasi. Ya, Tuhan menyediakan lebih dahulu. Dari contoh Elisa dengan janda ini saya semakin mengerti tentang teori multiplikasinya Tuhan. Jadi Tuhan itu ketika memultiplikasikan sesuatu, dia memang sediakan sebanyak-banyaknya. Sehingga Elisa yang melihat penyediaan Tuhan itu, dia bilang, tuang itu ya sampai penuh, sampai penuh, sampai penuh, sampai penuh, sampai penuh. Akhirnya sudah stop. Karena apa? Bejananya nggak ada lagi. Ya kadang-kadang mujizat berhenti karena kapasitas, bukan? Kapasitasnya kecil, mujizatnya kecil. Kapasitasnya besar, mujizatnya besar juga. Ingat talenta? Ada yang diberi 2, ada yang beri 1, ada yang beri 5 kan? Menurut kesanggupannya. Takarannya ada. Tuhan melihat itu semuanya. Ya. Nah, saudara, Anda perhatikan di sini nih ya. Ketika membaca ayat ini, ya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi, tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana, lalu berhentilah minyak itu mengalir, ya, mengalir berhenti. Ya, saudara, ya, kadang-kadang manusia itu, ya, saya pernah terinspirasi dengan janda Nabi itu, ya, ketika awal-awal saya sedang berlatih, ya, hidup dengan iman, dididik betul sama Pak Andreas, ya. Betul, hari itu saya itu nggak punya duit sama sekali. Masih tinggal 5.000, sorry ya. Lalu saya pakai buat naik bus ke Kalideres, karena saya dipinjemin rumah sama teman di Citra 1 waktu itu. Lalu habis itu makan, ya, makan waktu itu masih murah lah, masih 3.000 atau berapa gitu ya, pecel ayam. Nah, habis itu duitnya habis. Saya lupa, besok itu mesti pelayanan ke Kebon Jeruk. Lah, waduh bingung nih. Besok naik apa ya ke sana? Kalau di kampung jalan kaki mah oke-oke aja ya. Tapi kalau di Jakarta gini jalan sampai sana, uas sudah. Muka sampai kenal pot mobil banyak gitu ya. Gitu. Saya coba praktekin sudah pengakuan iman seperti yang diajarin Pak Andreas keliling meja itu. Saya bukan keliling meja sudah. Karena itu rumah kosong nggak ada isinya tuh. Saya keliling rumah sudah, lebih gede lagi ya. Siapa bilang saya nggak punya duit? Omong kosong. Ya. Saya adalah anak Allah. Ya. Segala kelimpahan telah diberikan pada saya. Siapa bilang dompet saya kosong? Ngomong kosong. Dompet saya penuh dengan duit. Bahwa saya ngomong terus gitu ya. Dan akhirnya saudara ya, Tuhan itu, ya saya nggak ceritain detailnya karena waktu. Akhirnya Tuhan kirim seseorang untuk mengantar saya. Padahal orang itu sudah di kerjaannya, lalu disuruh Tuhan untuk jemput saya, untuk ngantar saya ke pelayanan. Sebelum saya turun, ya, dia bilang gini, ya Gideon, tadi saya masuk ke perumahan Citra itu, saya disuruh berhenti di ruko-ruko, di pojokan itu ada ATM, saya suruh ngambil duit, ya. Saya tanya duit buat siapa? Duit buat yang kamu antar katanya gitu, ya. Akhirnya sebelum saya turun, dia kasih saya amplop, sudah, ya. Lah, ketika dikasih amplop itu, lalu ya udah makasih ya, karena waktu udah terlambat sudah. Saya buru-buru masuk ke rumah orang yang undang saya persekutuan itu. Lah, setelah kamu masuk itu WL-nya udah keringat dingin sudah. Kenapa? Dia udah kehabisan stok lagu. Sampai King Kong badannya besar aja dinyanyiin sudah gitu. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa gitu. Sambil lihat pintu terus, mana nih pendetanya kok belum datang? Haleluya, haleluya gitu ya. Ketika saya datang dia langsung, cepat gini. Saya bilang, bentar. Saya mau ke toilet, saya bilang. Ya. Sebenarnya saya ke toilet itu bukan mau buang air kecil, ya, bukan. Ya, saya lagi penasaran. Karena saya 2 jam keliling tadi itu. Pengakuan iman. Kira ini mujizat, saya bilang. Kira-kira Tuhan kasih berapa ya? Saya pikir nanti bisa buat kesaksian gitu loh. Saya masuk ke kamar mandi gitu ya. Di situ saya buka amplop dan saya pengalaman buka amplop buru-buru sobek duitnya saudara. Jadi saya buka pelan-pelan gitu ya. Lah, setelah itu saya ambil pelan-pelan sambil nyanyi.
Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Saya pikir apa? Itu supaya nanti itu nggak habis-habis gitu ya dari amplop gitu ya. Kayak janda tadi gitu. Kalau perlu satu kamar mandi itu penuh duit gitu. Gitu ya. Sudah, ternyata nggak terjadi multiplikasi, ya hanya itulah 20 lembar ya, 50 ribuan ya. Ya ada sudah ya, 1 juta gitu ya. Wah, keliling 2 jam. Nggak mengalir. Saya pulang itu bingung ya. Ini janda kok bisa mengalir sampai penuh gitu ya. Nah tadi kok saya menyanyi mengalir kok nggak penuh ya. Lalu Roh Kudus bilang itu, kamu rakus. Dia tegur saya tuh, kamu rakus tuh. Udah dikasih berkat itu, masih mau nambah lagi. Itu rakus namanya. Oh ya, ampuni Tuhan. Nah, saudara, kalau nanti pengen dengar ceritanya itu panjang, ya nanti di sesi diskusi saja, ya. Nah, Anda perhatikan terjadi multiplikasi, bukan? Ya, Tuhan bikin bisa terjadi seperti itu. Anda pun nanti mungkin bisa sudah melakukan sama seperti Tuhan. Kalau itu atas izin Tuhan dan merupakan agendanya Tuhan. Amin. Nah, satu lagi, saudara, ya. Ada kuasa untuk memindahkan antar alam nih. Wow, ya. Kuasa memindahkan antar alam. Ya, contoh, saudara, menurunkan api dari langit. Hujan mana? Munculnya ikan dan roti sesudah kebangkitan Tuhan. Tak lain adalah kuasa untuk memindahkan hal-hal itu dari alam roh ke dalam alam materi. Amin. Jadi hal menurunkan api dari langit, ada mana, ya, itu dan sebagainya, itu sebenarnya adalah materi-materi dari alam roh, saudara. Bisa pindah ke alam materi, amin. Ya, sebaliknya materi seperti tumor, ya, seperti kanker, bisul, dan mungkin pula gambar-gambar tato dapat dihilangkan dengan memindahkannya ke alam roh, ya. Nah, dalam pelayanan kadang-kadang kalau ketemu orang yang ada benjolan, ya, kanker, tumor dan sebagainya, apa yang kita lakukan? Kita urai ya. Nah, kita urai. Nah, terus sampai jadi satu materi yang paling kecil gitu ya, yang bisa menguap atau semuanya gitu ya, lebih cepat hilang kan dari tubuh itu. Tapi kalau memindahkan benjolan langsung itu kan kadang-kadang harus butuh apa? Pisau operasi. Tapi kalau Anda ubah dulu, jadi materi, jadi gas kayak atau apa ya, jadi air kayak, gitu. Nah itu gampang. Nanti dia cuma buang angin aja, gitu. Mungkin baunya luar biasa ya nggak apa-apa. Tapi itu juga ikut keluar aja, gitu ya. Ya, ada orang nguap, ya, pelepasan nguap, tapi benjolannya hilang. Bisa, gitu. Tapi ada juga ya, saya pernah waktu saya nginap di Bandung di rumahnya Ibu Dorcas Daud, terus ada orang dilayani. Lalu saya bantu, ya, itu tengking-tengking gitu, lalu saya ambilin koran gitu ya, taruh di depan orang itu ya. Habis dia tengking-tengking, saya tuh ya cuman merem karena ngadepnya saya di belakangnya, jadi nggak terlalu Ibu Daud juga agak merem-merem gitu. Tapi langsung kami berdua itu bertatapan gitu ya, mencium sesuatu yang arus gitu ya, apa namanya, amis gitu ya, apa ya gitu. Ternyata dia muntah gitu. Ya, di atas koran itu saudara, itu kayak gurita itu loh, gitu ya, daging keluar di situ, campur darah dari situ gitu. Setelah itu dicek ke dokter, lenyap saudara, bisa keluar daging bener keluar bisa, ya, keluar pindah. Tapi ada juga saudara, dalam pelayanan tahu-tahu hilang saja ini benjolan. Kenapa? Diuraikan, lalu dipindahkan saja. Gitu. Nah, kalau ilmu hitam, ya dukun-dukun dipindahkan ke sapi, ke kerbau. Nah, Anda jangan gitu ya, kasihan sapinya. Gitu. Dipotong nanti Anda makan lagi, masuk lagi ke Anda. Gitu. Nah, bahaya nih. Gitu. Nah mungkin itu induknya sapi, dia punya anak sapi gitu ya. Nah anaknya sapi Anda makan gitu ya, dipotong sama tukang potong, lalu Anda makan, Anda kena masuk lagi nanti. Mengotori banyak orang. Jangan dimasukkan ke binatang-binatang, betul ya.
Nah, itu cara dukun-dukun dong. Jadi penyakit orang dimasukkan ke tempat lain gitu ya. Nah, kita nggak boleh gitu. Ya, buang aja di alam roh. Udah ya. Dan nanti ditangkap para malaikat. Kadang-kadang kita minta malaikat untuk bawa saja nih. Buang ya ke tempat sampahnya di alam roh sana. Nah, itu urusan malaikat buangnya kemana. Saya yakin tidak akan mencemari makhluk-makhluk yang ada di alam roh juga ya. Oke, berikutnya ya. Membangkitkan orang mati adalah perkara memasukkan kembali roh orang mati itu ke dalam tubuhnya lagi. Atau memindahkan dari alam maut ke dalam alam materi. Amin. Nah, kita lihat beberapa ayatnya ya. Semasa gerakan karismatik terjadi dengan ambisi untuk melakukan semua perkara mujizat seperti Tuhan Yesus. Bahkan lebih besar dari itu. Orang pergi ke sana kemari, meminta, menghisap urapan kuasa Roh Kudus dari hamba-hamba Tuhan lain untuk memenuhi mereka. Kini, tiba saat koreksi, yakni semua itu harus berasal langsung dari Tuhan Yesus sendiri. Melalui pengosongan kedagingan manusia, membiarkan kuasa Tuhan yang mengerjakan dan menurut kehendak Tuhan saja. Ia akan mengerjakan juga hal-hal serupa itu di dalam Anda ya. Yang perlu diperhatikan caranya. Amin. Biarkan Tuhan yang bermanifestasi dan itu adalah ide gagasan Tuhan saja ya. 2 Raja-Raja 1 ayat 10. Ini ayat tentang menurunkan api dari langit. Tetapi Elia menjawab katanya kepada perwira itu, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit. Memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit, memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Ya, nah apinya dari mana? Dari langit. Berarti api dari alam roh ya. Turun, bakar korban yang dipersembahkan oleh Elia. Nah, di situ tuh. Api dari atas. Bisa pindah ke bumi. Ya. Jadi di alam roh tuh ada api, Saudara. Kalau turun ke bumi benar-benar bisa bakar. Ya, membakar daging domba yang dipersembahkan oleh Elia pada waktu itu, ya. Berikutnya, Saudara, ya. Ternyata cerita tentang Elia ini menginspirasi murid-muridnya juga sih, ya. Atau mungkin Tuhan Yesus pernah mengajarkan juga, ya. Ketika 2 muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Ya, ada beberapa orang tanya, Pak, ketika Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya kok nggak pernah ada api turun dari langit ya? Ini Yakobus ya dan Yohanes ini dia punya ide ya. Dia minta kepada Tuhan, bolehkah aku minta api turun dari langit bakar mereka itu? Mereka yang menentang merusak pekerjaan Tuhan ini. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Jangan. Ya. Nah, dari sini ini prinsip layanan Saudara. Segala sesuatu harus atas dasar izinnya Tuhan. Walaupun bisa. Tuhan nggak ngomong gini, emang kamu bisa? Enggak, betul? Perhatikan ayat ini, ya. Sekali lagi ya. Ketika 2 muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Jadi 2 murid ini merasa bisa. Ketika dia ngomong sama Tuhan Yesus nggak menyangkal. Tuhan Yesus enggak mengatakan, emangnya kamu bisa? Enggak. Ya. Tapi Tuhan Yesus tidak mengizinkan. Ya. Kalau Tuhan Yesus mengizinkan, pasti 2 orang ini akan menurunkan api dari langit. Ini merupakan pola yang harus kita tiru, Saudara. Walaupun dia berikan otoritasnya, kuasanya kepada Anda, tapi kalau tidak diizinkan oleh Tuhan, jangan lakukan. Orang karismatik kadang-kadang kebablasannya di sini. Ya. Di sini nggak ada orang karismatik kan? Nggak ada. Betul? Saya bukan orang karismatik. Ya, ada orang tanya, Pak, revival itu sekarang alirannya apa? Saya bilang kami adalah
kepenuhan Kristus alirannya. Jadi kami bukan orang karismatik lagi. Ya, aliran kita ini adalah kepenuhan Kristus. Diubah menjadi seperti Kristus. Berpikir seperti Kristus, punya hatinya Kristus. Betul? Bertindak seperti Kristus. Dan melakukan sesuatu atas dasar izinnya Kristus. Amin. Kalau dia tidak mengizinkan, walaupun kuasanya diberikan kepada Anda, jangan lakukan. Amin. Kalau Anda terobos bisa nggak? Bisa. Ya, jadi. Tapi kadang-kadang Anda kena penalti. Ingat? Ya, ingat nih. Antara hasil dan nilai, Anda harus bisa bedakan. Yang kita kejar bukan hasilnya. Yang kita kejar adalah nilainya. Supaya kita di hadapan Tuhan nilainya apa? Berkenan. Amin. Di hadapan Tuhan. Ya. Amin. Jangan mentang-mentang bisa doain orang sembuh gini-gini. Lalu seenak aja Anda. Siapa yang mau Anda sembuhin? Tanya Tuhan. Tuhan, orang ini boleh enggak disembuhkan? Itu yang sudah mulai saya bangun dalam pelayanan saya. Walaupun konteksnya saya diundang untuk nyembuhin orang sakit. Ketemu dengan orang yang saya tanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa orang ini? Apa yang harus engkau lakukan untuk orang ini? Bukan apa yang harus aku lakukan, bukan. Apa yang ingin engkau lakukan atas orang itu? Kalau dia bilang, aku mau sembuhin dia. Aku pinjam mulutmu. Deklarasikan, katakan, dia sudah sembuh. Saya katakan, kamu sembuh. Karena Tuhan telah menyembuhkanmu. Jadi sembuhlah dia. Amin. Nah, lebih seperti itu, saudara. Ketaatan kita. Amin. Berikutnya, Yohanes 21 ayat 9. Yohanes 21 ayat 9. Baca sama-sama ya. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Perhatiin. Jadi Yesus itu pakai tubuh kemuliaan. Betul ya? Murid-muridnya lagi cari ikan. Awalnya nggak dapat. Mereka udah hopeless. Lalu Yesus menyapa, hei anak-anak, adakah lauk pauk? Mereka jengkel disapa itu, lauk pauk, udah tahu nggak dapat lauk pauk itu. Tapi ketika murid yang dikasihinya, Yohanes itu, mereka mengenal, itu kan guru. Petrus langsung bereaksi. Nah, akhirnya Yesus memerintahkan untuk apa? Untuk menebarkan jalannya dan dapat ikan banyak. Mereka nggak ngurusin ikan, langsung ke darat ketemu Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Ketika ketemu Tuhan Yesus, di situ sudah ada api, ya, dan di atasnya sudah ada ikan bakar. Kapan Yesus mancing? Nah, pertanyaannya, coba. Ikan dari mana coba? Ayo, ikan dari mana coba? Ikan dari mana coba? Itu ikan dari alam roh, saudara. Ya, di alam roh itu ada ikan. Kalau di sini ada hiu, di sana ada hiu juga. Tapi bahasa rohnya apa saya nggak tahu. Loh, betul nggak? Loh, hiu kalau di bahasa Inggris kan beda juga. Setiap daerah menyebutnya kan lain-lain, betul? Nah, dari sana bahasa rohnya apa nggak tahu. Yang penting, nah, di situ ada ikan bakar sama Tuhan buat sarapan mereka. You know? Nggak ngambil dari ikan hasil tangkapan itu loh. Yesus yang menyediakan. Nah dari mana? Pasti ikan dari alam roh. Ada rotinya lagi. Nah, nggak ada mereknya. Bukan Holland Bakery, nggak ada. Ya loh. Itu pasti Heaven Bakery. Heaven Bakery itu. Nah, itu surga, roti dari surga betul-betul dimakan oleh mereka. Wahyu 13 ayat 13 berikutnya ya. Oke. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata seseorang, ya. Saudara, nanti pada akhir zaman ketika antikris ya sudah muncul ya, lah di situ nanti akan ada nabi-nabi ya, nabi-nabi palsu itu dengan tanda-tanda ajaib, saudara. Di backup oleh Abaddon itu ya, mereka bisa menurunkan api dari langit, saudara.
Untuk apa? Meyakinkan. Aku ini hebat. Ya. Tapi antikris. Ya. Tapi antikris. Nah itu masa setelah Yesus sudah selesai. Roh Kudus sudah diangkat. Artinya apa? Banyak hal yang bisa dilakukan di situ. Oke, saya nggak cerita lanjut ya. Langsung aja ke ayat berikutnya. Wahyu 13, 1-18. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang. Ya. Dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini dan siapakah yang dapat berperang melawan dia. Ya, lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus, dan untuk mengalahkan mereka, dan kepada yang diberikan kuasa atas setiap suku, dan umat, dan bahasa, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Ya, nah ini cerita tentang Abaddon untuk melengkapi ayat yang tadi di sini ini ya. Nah, saudara, berikutnya ya tentang mana yang turun dari surga. Ya, jadi ini merupakan produk surga. Bilangan 11 ayat 9. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Saudara bayangkan, bangsa Israel itu dikasih makan mana berapa hari, saudara? Berapa hari? Bingung kan kalau saya tanya berapa hari? Saya nggak tanya berapa jam, lebih bingung lagi toh. Berapa hari? Kalau saya tanya berapa tahun langsung ya, 40 tahun tuh ya. Sekarang Anda hitung, 40 tahun itu berapa hari? Ya, ayo. Cukup lama bukan? Nah, kita kadang-kadang hanya sepintas saja. Mana turun dari surga. Tapi ini berkelanjutan selama kurun waktu 40 tahun. Setiap pagi ada mana yang turun. Untuk kasih makan berapa orang? Kurang lebih 2.500.000 atau 3 juta orang. Tiap hari. Coba Bapak Ibu Saudara, ya loh. Anda dipesenin catering, ya loh. 40 tahun ya, berurut-urut untuk kasih makan 2.500.000 loh. Wus loh. Mikir sampai botak enggak loh. Nah, tapi Tuhan itu luar biasa, loh. Dia nggak kekurangan, bahkan ada sisanya terus. Mana itu nggak habis itu, banyak-banyaknya. Tapi mereka harus mengambil satu gomer, satu orang itu. Kecuali pada hari Sabat, mereka boleh ambil 2 kali lipatnya. Karena apa? Hari Sabat mereka nggak boleh mengambil. Dan mana itu nggak turun pada hari Sabat itu. Mana itu adalah roti dari surga. Mana itu makanannya malaikat ternyata. Ya, Pak, malaikat bisa makan. Ada. Kalau ada makanan di sana, yang makan siapa? Coba saudara ya. Kalau di sana ada makanan, yang makan siapa? Ya makhluk roh. Betul nggak itu? Nah, makhluk roh itu siapa? Salah satunya yang malaikat. Amin. Nah, saudara, kalau nggak percaya nanti tanya Roh Kudus lah. Markus 5 ayat 41 sampai 42 sekarang ya. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talitakum, yang berarti hei anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalanlah. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Yesus membangkitkan orang mati. Ya. Orang mati itu apa sih? Orang yang kehilangan
roh. Betul ya? Awalnya rohnya ada di dalam tubuhnya. Ketika rohnya keluar dari tubuhnya, nggak ada lagi di dalam tubuhnya, keluarnya roh dari tubuh seseorang itu membuat orang itu sekarang disebut mati. Betul ya? Mati. Nah, ketika Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, apa yang dilakukan? Dia panggil lagi atau ambil lagi rohnya yang keluar itu, dimasukkan ke dalam roh, di dalam tubuh si mati itu ya. Rohnya siapa? Ya rohnya dia. Jadi bukan sembarang roh loh. Dan nanti Anda bingung ya. Kalau tubuh seseorang lalu dimasuki roh orang lain, jadi orang lain nanti. Ya. Itu roh orang itu ditarik lagi. Amin. Nah ini memindahkan toh. Dari luar dimasukkan. Itu hal memindahkan. Yang dipindahkan apa? Roh, saudara. Bisa. Jadi kalau Anda mungkin satu hari, ya, disuruh Tuhan, salah satunya apa? Membangkitkan orang mati itu kan ada dalam 5 komando. Toh. Usir setan. Ya, beritakan Injil, usir setan. Ya, bangkitkan orang mati, lahirkan orang kusta, sembuhkan orang sakit, itu ya. Nah termasuk nih, kalau Anda disuruh menyembuhkan orang sakit, Anda sembuhkan, bangkitkan orang mati, mungkin ada kesempatannya. Ketika Anda diberi kesempatan untuk membangkitkan orang mati, apa Anda lakukan? Ambil roh orang itu, masukkan lagi kepada tubuh orang yang sudah mati itu. Memindahkan namanya, amin. Itu kuasa diberikan kepada orang-orang percaya, amin. Yohanes 14 ayat 12 sampai 13, ya. Oh, ya, habis ya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ya, itu enggak ada di sini ya, bahwa kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Amin. Dan aku akan melakukannya. Itu Yohanes 14, 12 sampai 13. Oke Bapak Saudara, ya, tentang alam roh dan alam materi sudah selesai. Amin. Nanti next ya kita akan belajar lagi tentang firman dan dunia materi, ya, firman dan dunia materi. Setelah itu nanti kita akan belajar tentang penglihatan, belajar tentang dunia malaikat, tentang pelayanan malaikat, tentang setan-setan dan roh jahat, ya. Lah masih banyak materi-materi yang sangat menarik juga tentang dunia orang mati, bagaimana melakukan pelayanan pelepasan, ya. Dan kita akan membahas tentang nyawa dan darah. Itu semua yang ada di dalam buku 7 yang kita bahas pada hari ini. Oke? Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.